Sementara itu, nafas Gama sudah ngos-ngosan sambil minum satu gelas berisikan air putih. Bahkan Budi langsung berada di balik punggung Gama, dan Gama langsung memegang gelang gengge dan botol wangian di dalam saku celananya. "Kek, aku harus ke sekolah, memastikan keadaan di sana terkendali," ucap Gama semakin panik. Tidak ingin kasus hilangnya Rara semakin liar dan belum menemukan titik terang. Apalagi rekan gurunya akan memberikannya banyak pertanyaan kepada Gama selain meminta tolong untuk kasus Rara itu. "Itu di luar ada Pak Hadi, Gam. Aku sudah bicara padanya sama Ki Dudui, menjelaskan sedikit yang bisa diterima akal rekan mengajar kamu itu," bisik Budi. Ketika Gama melihat ke arah luar, benar saja Dewi baru saja kembali setelah mengantarkannya minum untuk Pak Hadi yang sudah mengenakan seragam coklat mengajarnya. Dan Gama baru melihat ke arah luar sinar matahari pagi baru saja muncul, yang artinya ia sudah beberapa jam tertidur lelap. "Sudah, tenang dulu, jangan memaksakan untuk bangun, Gam," ucap Dewi dengan wajah cemasnya. Mendapati keadaan suaminya yang sudah berulang kali ia lihat manakala mendapatkan masalah seperti ini. Namun tetap saja hati seorang istri tidak tega melihat suaminya seperti itu. "Bisa kok, Wi, ini sudah membaik. Ada hal penting yang harus aku katakan pada Pak Hadi agar di sekolah tidak menjadi kekacauan semakin liar," jawab Gama. Beruntungnya air minum yang diberikan Ki Dudui bereaksi lebih cepat, memulihkan keadaan cucunya itu. Pandangan cemas mata Pak Hadi menelanjangi keadaan Gama. Namun tetap saja senyuman yang diberikan Gama membuatnya sedikit lega. Dalam dirinya semakin meyakini bahwa rekan mengajarnya itu tidak bisa dijelaskan dalam satu kata setelah melihat tanggung jawabnya pada Rara. "Kakek Dudui dan Budi sudah menjelaskan semuanya, Gam. Aku bisa memahami ucapan kakek kamu itu. Aku pikir itu hanya sekedar cerita yang sudah berlalu puluhan tahun dan tidak pernah terjadi. Ternyata menimpa anak didik kita," ucap Pak Hadi tiba-tiba ketika Gama baru saja duduk berhadapan dengannya. "Urusan kepercayaan, bukan hak aku untuk memaksa Pak Hadi. Bisa bantu aku sesuatu, Pak?" jawab Gama dengan serius. "Katakan, Gam," jawab Pak Hadi. "Buat alasan yang paling masuk akal di sekolah hari ini. Tentang ini hanya Pak Hadi dan aku saja yang tahu perihal kasus Rara. Pastikan juga pihak-pihak yang ingin ikut membereskan kasus Rara tenang dan jangan gegabah. Apapun, secepatnya Rara akan kembali ke rumah Mak Endah dan Jaka," ucap Gama perlahan, karena dalam dirinya tentu harus mempertimbangkan semuanya. Baik, Gam, akan aku urus izin kamu di sekolah. Leluasalah membereskan kasus ini ya. Ini sudah waktunya aku berangkat dulu. Apapun kabar yang terjadi di sekolah akan aku berikan kabar," jawab Pak Hadi. Tiba-tiba malah mencium tangan Gama karena merasakan hal lain yang ada dalam diri Gama pagi ini. Tanpa disadari Gama itulah aura Kilang Samana. Suara motor Pak Hadi semakin menjauh setelah gerbang dibuka oleh Mang Tahrim. Ki Dudui dan Budi sudah berjalan mendekat ke arah Gama. "Kek, aku sudah berjumpa banyak hal yang dibawa Danan, termasuk Nyi Sedang Rangu dengan segala kesaktiannya," ucap Gama tiba-tiba. "Danan, Abah, dan Pak Leknya sama seperti kita. Setiap tempat di mana mereka berasal tidak sembarangan, Gam. Riwayat Karuhun mempunyai caranya masing-masing. Tinggal kita sebagai manusia yang bisa menerima atau tidak, mengamalkannya, atau malah menjadi malapetaka. Dan satu orang lagi sama dengan Danan," ucap Ki Dudui menjelaskan perlahan. "Cahyo, Kek," saut Budi tiba-tiba. Ki Dudui hanya menganggukkan kepalanya sambil membakar rokoknya perlahan. Sebelum matahari terbenam dari arah kulon di kampung Wetan Tilas Jajah, seperti yang sudah menjadi pertanda sejak dari zaman Bah Amar, segeralah kalian tiba di sana. Pintu dan sarai bulu lembut sudah menanti, termasuk wewe gombel itu," ucap Ki Dudui. Gama langsung teringat janjinya dengan Danan untuk benar-benar menghabisi Bah Sugi. Sama persis dengan perintah Ki Dudui pagi ini, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. Akhirnya waktu yang dinantikan itu telah tiba. Tapi untuk kali ini Gama jaga Budi, jangan sampai gejolak dendam pada meninggalnya Bah Amar dan Niwarsi
malah menjadi bumerang untuknya. Pastikan Budi terkendali di tanah kelahirannya dan tanpa aturan apapun. Tutup kembali sampai ke akar-akarnya leuweung sasar. Bawa Rara pulang, lepaskan dari kerangkeng Sukma itu. Bantuan dari kemarin sudah tiba dan sekarang sudah waktunya. Lanjut Ki Dudui. Ma Endah, Jaka, dan Dadang kek? Tanya Gama, masih memikirkan semuanya harus selamat. Idim berjaga di sana Gam, jawab Ki Dudui. Terlihat jelas oleh Gama, Ki Dudui seperti akan mengucapkan sesuatu dari mulutnya. Namun hanya anggukan kepala saja. Satu persatu dulu saja. Siapkan diri kalian masing-masing. Kendalikan budi Gam, ingat. Ucap Ki Dudui harus kembali bersama kecemasannya. Tidak ingin Gama dan Budi pulang, hanya membawa nama. Sedari siang sampai sore tiba, Gama hanya menghabiskan waktunya bersila di atas sejadah. Beberapa pesan masuk dari Pak Hadi, Mang Idim bahkan belum dibalasnya sama sekali. Ia lebih memilih untuk menenangkan dirinya setelah melewati banyak hal baru yang berkaitan dengan napak tilas Gilang Samana dan berpikir bahwa akan banyak sesuatu yang segera ia ketahui. Gam, itu Budi sudah menunggu di depan bareng Ki Dudui. Terdengar suara Dewi membuyarkan konsentrasi Gama. Segera tasbihnya itu dilepaskan dari tangannya dan melipat sejadah dengan cepat. Apalagi Dewi sudah menyiapkan pakaiannya untuk segera berangkat. Doakan aku semuanya selesai cepat, Wi, ucap Gama sambil mendaratkan kecupan di dahi istrinya itu. Air mata yang berlinang di kedua bola mata Dewi tidak bisa menutupi kecemasannya. Namun wanita itu sudah mengerti akan segala resiko yang harus suaminya terima dan hanya bisa menganggukkan kepalanya saja. Pulanglah kalau sudah selesai Gam. Pulang dengan selamat, ucap Dewi terbata-bata, segera mengenakan jaket pada tubuh Gama. Dirasa gelang gengge dan botol wangian itu sudah berada di dalam saku celananya. Gama segera melangkahkan kaki untuk berjumpa kembali dengan Ki Dudui dan Budi. Pergi sekarang, sebelum matahari tenggelam, ucap Ki Dudui setelah menerima salam Gama dan hanya tepukan cukup keras pada pundaknya itu. Ki Dudui dan Dewi hanya melepaskan begitu saja kepergian Budi dan Gama. Apalagi mereka berdua sudah paham apa yang akan diperbuat dua orang itu. Rara harus cepat kembali, ucap Dewi perlahan, manakala melihat motor yang dikenakan Budi dan Gama perlahan meninggalkan rumah. Bud, kendalikan diri kamu ya. Aku tidak ingin semua ini kacau karena emosi dalam diri. Itu adalah senjata paling berbahaya. Ingat itu, ucap Gama sambil mengendarai motornya ke arah barat. Hanya anggukan kepala Budi yang Gama lihat dari arah spion motornya. Namun tetap saja, sepercaya apapun Gama pada Budi, kali ini menyangkut tanah kelahirannya dan masa lalu yang begitu menyakitkan. Sesuatu di luar kendali bisa saja terjadi kapan saja. Sementara itu, langit kuning keemasan itu sudah perlahan turun mengiringi laju kendaraan roda 2. Tidak perlu waktu yang cukup lama. Mereka berdua sudah melihat jembatan besar dan leuweung sasar. Cepat Gam, waktunya tidak banyak, ucap Budi tiba-tiba setelah melihat tajam ke arah leuweung itu yang terkena cahaya langit sore. Membuat Gama menarik gas motornya berkali-kali lebih kencang agar segera memasuki kampung wetan tilas Jajah. Apa Danan akan datang juga, bisik hati Gama. Namun entah apa yang ada di dalam hatinya. Pertemuannya itu membuatnya menambah keyakinan untuk bertarung menghabisi Basugi setelah kejadian semalam. Budi dan Gama sudah berjalan menyusuri jalan samping kampung. Tidak ingin ada warga yang mengetahui kedatangan mereka. Apalagi suasana mencekam sore ini sudah terasa bersama hembusan angin dari arah leuweung sasar. Di sini seharusnya malam itu aku habisi Karni Gam, ucap Budi tiba-tiba sangat kesal setelah dua orang suruhannya itu berakhir dengan nasib mengenaskan di tangannya. Tenang, satu persatu Bud. Setelah ini kita bereskan juga Karni kalau memang tuduhan itu berbuah bukti dan kenyataan. Tapi kita juga tidak bisa gegabah, salah sasaran bisa berbahaya, ucap Gama terus melangkah melewati bekas rumah Budi. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja. Manakala mendengarkan kebijaksanaan seorang Gama dan ia harus menerima ucapan Gama.
Cahaya kuning keemasan yang semakin pekat itu sudah perlahan semakin turun. Tiba-tiba dari arah rumputan yang menjulang tinggi itu, Meong Hideng sudah menanti Gama dan Budi. "Jadi ini Gam, tidak bisa dihindari, Meong Hideng sudah hadir," ucap Budi perlahan. "Ini yang kamu mau kan, Bud? Mari kita selesaikan saja. Sebentar lagi sore akan berakhir. Cepat," jawab Gama. Ucapannya itu mampu mengeluarkan senyum Budi yang teramat mahal itu, karena baginya hal ini harus segera selesai dengan cara yang ia anggap benar, pertarungan dalam kematian. Pintu masuk leweng sasar sudah Gama dan Budi lihat, diikuti langkah terpincang-pincang Meong Hideng. Namun ada hal yang membuat Budi kembali heran. Burung-burung hitam yang selalu memberinya pertanda atau sambutan kembali berterbangan di atas leweng sasar. Bersamaan dengan kedua mata Budi melihat sesuatu. "Gam, itu Kliwon," ucap Budi tiba-tiba. Seekor kera berekor panjang sudah berdiri melihat ke arah Gama dan Budi yang semakin mempercepat langkahnya. Karena langit sore hanya hitungan menit akan berganti dengan gelapnya malam. "Ikuti saja, Bud," jawab Gama, langsung mempercepat langkahnya. Serak, serak, serak. Kliwon langsung bergerak dengan cepat di antara pepohonan, membawanya masuk ke dalam leweng sasar tepat pada waktu yang sudah Ki Dudui katakan sebelumnya. Nafas Budi sudah terdengar berat. Keringat yang sudah mengaliri wajahnya, dengan rambut gondrongnya yang terurai bersamaan dengan langkahnya yang semakin cepat. "Ingat, kendalikan diri kamu, Bud," ucap Gama mengingatkan. Semakin masuk ke dalam leweng sasar, malah Gama kini dibuat kaget ketika Kliwon turun dari pohon-pohon dan berdiri tidak jauh dari tempat seseorang yang sedang berdiri. Seseorang itu langsung melihat Kliwon dengan herannya, bahkan kaget ketika melihat ke belakang dengan kedatangan Gama dan Budi. "Gama, kok bisa?" ucap Danan masih heran Kliwon bisa bersama Gama. Padahal Gama sudah mengetahui dari cerita Budi bahwa Cahyo yang menitipkannya untuk membantu di dalam leweng sasar ini. "Sepertinya teman aku ini juga bertemu dengan teman kamu," jawab Gama. Namun Gama cukup kaget ketika Budi menatap Danan cukup tajam, seperti ingin menguliti seluruh kulit tubuhnya Danan. Aura buas Budi diyakini Gama bisa dirasakan oleh Danan. "Bud, kendalikan dirimu," bisik hati Gama. "Apa urusanmu di leweng sasar?" ucap Budi tiba-tiba sangat tegas. "Yang sopan Budi, kita membutuhkan bantuan mereka untuk masalah Rara dan yang ada di dalam leweng ini," tegas Gama. Budi langsung menundukkan kepalanya, apalagi Gama sudah berbicara dengan tegas dan sudah mengingatkan Budi berkali-kali. "Saya Danan, saya hanya seperlunya saja di hutan ini. Ada sukma anak-anak desa yang tertahan di desa mati di dalam. Setelah menyelamatkan mereka, kami akan segera pergi," ucap Danan menjelaskan dengan tenang. Walaupun Budi masih belum menerimanya, karena masa lalu tempat ini cukup menyisakan bekas luka yang mendalam di dalam hidupnya. "Sepertinya yang satu ini lebih pintar bicara dari teman monyet itu," ucap Budi tiba-tiba, membuat Gama cukup kaget. Sejak kapan ia bisa berbicara seperti itu? "Maaf Danan, namanya Budi. Hutan ini adalah tempat kelahirannya. Dia tidak mau ada yang cilaka lagi bila ada yang memasuki hutan ini," ucap Gama, segera menenangkan pertemuan Budi dan Danan yang harus sedikit ada ketegangan yang Budi lakukan. Namun sepertinya Danan cukup paham, walaupun mungkin baru berjumpa dengan orang seperti Budi. Malam sudah tiba dengan gelapnya, bergantian dengan matahari yang baru saja tenggelam. Kliwon sudah kembali berjalan menjadi pemandu di dalam leweng sasar. Walaupun Budi cukup hafal betul leweng ini, namun puluhan tahun semuanya sudah berubah dan tidak ingin langkahnya salah dan berakibat fatal. Beberapa kali Gama pastikan keberadaan Meong Hideng yang malah mengikuti dirinya dari jauh. Namun Gama sudah paham hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba suara teriakan wanita cukup kencang terdengar oleh Gama, Budi dan Danan, membuat Kliwon mengambil jalan samping. "Itu makhluk yang kuceritakan," ucap Budi tiba-tiba, membuat Gama ingat dengan sosok yang sama ketika ia temukan di rumah Mak Enda. "Wewe Gombel?" tanya Gama. "Benar Gam, itu perwujudannya lebih besar," jawab Budi. "Tapi aku belum pernah melihat Wewe Gombel sebesar dan sebuas itu," sahut Danan tiba-tiba sambil memperhatikan sekitar.
Bahkan Gama menyadari ada beberapa hal yang sama dengan Danan tentang kewaspadaan. Keadaan kembali mencekam dan Gama terus waspada. Begitu juga dengan Budi yang Gama lihat sudah bisa mengendalikan dirinya. "Gama," ucap Danan tiba-tiba sudah sangat waspada. Gelang gengge dalam saku celananya tiba-tiba mengeluarkan panas, menjadi pertanda bahaya. Begitu juga dengan Meong Hideng yang Gama lihat dari jauh di belakangnya, sudah memancarkan sinar kuning dari matanya itu. "Ada sesuatu di sana," ucap Budi. Gama dan Danan secara bersamaan melihat mata merah menyala muncul dalam kegelapan di antara pohon-pohon besar itu. "Genderuwo atau wewe gombel, aku yakin," bisik hati Gama. "Lari, kita temukan yang lain dulu," ucap Danan tiba-tiba, membuat Gama dan Budi langsung mengikuti perintahnya karena memang tidak bisa bertindak gegabah. Apalagi makhluk itu pasti sudah lama menempati leweng sasar dan mengetahui seluk-beluknya setelah Budi tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Ranting-ranting dan pohon yang bergetar sudah dirasakan Gama, Budi, dan Danan. Pertanda makhluk itu benar-benar mengejarnya. Begitu juga dengan Meong Hideng mengikuti terus cukup jauh dari belakang. Cara membuka jalan yang diambil Kliwon tidak cukup menghindari kejaran makhluk besar itu, membuat Gama merasa tidak ada pilihan untuk melawannya segera. Apalagi Budi, matanya sudah sangat tajam dengan tatapan buasnya. Namun tiba-tiba Gama merasa heran, malah mendapati seseorang yang sedang berdiri di tengah leweng dan melihat sebuah sarung lusuh berada di tubuhnya itu. "Apa itu Cahyo yang Budi pernah ceritakan?" bisik hati Gama. "Panjul!" teriak Danan, membuat Gama dan Budi saling bertatapan mata. Terlebih Budi merasa heran dengan nama itu. "Mungkin nama aslinya, Gam. Aku tidak tahu. Tapi itu benar orangnya. Itu Cahyo," bisik Budi pelan kepada Gama. "Danan, Kliwon, Mama Gondrong?" teriak Cahyo, langsung memanggil Budi dengan nama sebutannya itu, membuat Gama benar-benar percaya pada cerita Budi. Ada orang yang berani memanggilnya Mama Gondrong. Begitu juga Danan yang sama dengan Gama seperti menahan tawanya setiap mendengar julukan baru Budi. Danan langsung meminta bantuan kepada Cahyo, walaupun Cahyo malah sebaliknya meminta bantuan. Apalagi tiba-tiba Gama sudah merasakan akan kehadiran Wewe Gombel yang sudah semakin mendekat ke arah mereka semua. "Wewe Gombel itu benar, Gam, datang," ucap Budi. "Itu Wewe Gombel yang tadi," kata Danan. "Oh, jadi sudah tahu. Bagus deh, udah usah aku kenalin," jawab Cahyo dengan tingkah konyolnya yang baru pertama kali Gama lihat. Namun Gama ingat dengan ucapan Ki Dudui. Mereka bukanlah sembarangan orang. Bahkan Gama sudah merasakan ada kekuatan besar bersama Cahyo itu. Dengan cepat mereka semua dalam keadaan terkepung oleh makhluk besar Wewe Gombel dan Genderuwo. Tempat yang tidak ingin mereka semua hendaki sebagai arena pertarungan itu dipaksa oleh keadaan dan waktu harus segera menghadapinya tanpa adanya pilihan. Terlebih Budi terlihat sudah di batas ambang kesabarannya dan hal ini yang dinantikannya. "Mama Gondrong, kita lanjutkan pertarungan kemarin," teriak Cahyo. Bahkan Danan sama dengan Gama merasa heran melihat keakraban Budi dengan Cahyo. Budi terlebih dahulu melihat ke arah Gama, seolah memintanya izin. Dengan cepat, Gama menganggukkan kepalanya. Bak membiarkan gejolak dalam tubuh Budi akan segera meledak sejadi-jadinya. "Danan, itu!" teriak Gama membenarkan perasaannya sedari tadi. Bermunculan orang bersama Genderuwo dan Gama, yakini bagian dari anak buah Sugi. "Wonosuro!" teriak Cahyo tiba-tiba. "Apa itu?" ucap Gama perlahan menyaksikan sosok dalam tubuh Cahyo berubah seketika dengan segala kekuatan yang mengalir di kedua tangan dan kakinya, membuat Gama terperangah. Bahkan di luar dugaan Gama yang sudah pernah melihat Cahyo berkali-kali dalam beberapa kesempatan, baru kali ia dibuat kagum. "Sama dengan Meong Hideng," bisik hati Gama ketika melihat Cahyo melompat dan langsung menghantam tubuh Wewe Gombel itu. Gerakan Budi yang sudah Gama hafal langsung menangkap kepala Wewe Gombel yang terjatuh. Dengan buas, Budi membantingnya ke tanah dan menusukkan tangannya di bola mata Wewe Gombel. "Wah, manusia brengsek!" Gama langsung mengeluarkan gelang gengge dalam saku celananya itu, hanya menyisakan botol wangiannya saja. Bersamaan dengan Danan
yang sudah menarik keris di dalam tubuhnya dan seperti membacakan sesuatu. "Bahaya akan mendekat orang-orang itu," ucap Gama sudah memegang erat gelang Gengge. Namun dengan cepat Budi menghabisi tubuh orang-orang yang akan menyerang Gama. Dengan buasnya Budi bak binatang yang sedang memakan mangsanya. Tidak ada satupun yang ia sisakan, hanya suara tulang-tulang patah dan teriakan kesakitan yang terdengar kencang. "Gila, dia masih manusia," teriak Danan memperingati Budi, manakala benar-benar melindungi Gama. "Tidak lagi," ucap Budi dengan dingin, sambil melepaskan sebuah pukulan sangat kuat tepat di wajah salah satu orang itu, hingga kepalanya terpental ke tanah berkali-kali. "Lah, Mamang Gondrong, ini wewe gombelnya gimana?" protes Cahyo, menyaksikan Budi yang sangat buas dan brutal, seolah rasa sakit hatinya yang membekas dilampiaskan malam ini. Wewe gombel itu sudah kembali berdiri dengan amarah yang semakin menjadi. "Anak perempuan itu harus ditumbalkan, dan akan aku habisi kalian." Gama yang mendengar dengan jelas suara itu semakin yakin bahwa anak yang dimaksudnya adalah Rara yang harus segera diselamatkan, membuat Gama langsung melangkah dengan cepat. "Danan, kita berpisah di sini. Anak yang aku cari pasti ada di sarang makhluk itu," teriak Gama. "Jangan nekat, makhluk itu terlalu berbahaya," jawab Danan. Tiba-tiba Cahyo langsung memanggil Kliwon, dan terlihat jelas kini oleh Gama bagaimana Cahyo memerintah, membuat Gama tidak habis pikir. Cahyo sedekat itu, pasti bukan perjalanan yang mudah bisa memerintahkan Kliwon, bisik hati Gama, dan hal itu juga dilihat Budi dengan jelas. "Kliwon, bantu mereka, jangan sampai mereka mati," teriak Cahyo. Gama merasa bala bantuan sudah habis-habisan diberikan Dana dan Cahyo. Bahkan untuk Kliwon yang diperintahkan Cahyo, membuatnya mengerti sesuatu dan harus juga memberikan bantuan yang setimpal. "Danan, tangkap ini!" teriak Gama sambil melemparkan botol wangian yang membuat Dana dan Cahyo cukup heran dengan benda itu. "Apa ini?" jawab Danan semakin heran. "Wangian peninggalan Kilang Samana. Aku merasa itu akan membantumu," teriak Gama langsung berjalan cepat ke arah lari wewe gombel tanpa menjelaskan lebih kepada Danan. "Gam, apa Danan dan Cahyo akan paham terhadap benda itu?" tanya Budi sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan, sambil mengikuti Kliwon yang membuat jalan untuk menuju di mana Rara berada. "Aku percaya, Bud. Semua itu sebanding dengan kebaikan mereka kepada kita," jawab Gama mengatur tenaganya. Dan bahkan dari depan Meong Hideng sudah menanti Kliwon yang langsung loncat ke arah pohon-pohon, seolah mereka paham. "Ah!" Tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan sangat kencang. "Dari sana, Gam. Lihat, Kliwon ke arah sana," ucap Budi semakin tidak sabar untuk membawa Rara pulang. Kliwon sudah berhenti di salah satu pohon besar. Begitu juga dengan Meong Hideng, membuat Gama dan Budi langsung berlari cepat. Apalagi Gama sedari tadi sudah memegang gelang Genggenya itu. Tiba-tiba Budi langsung berhenti dari langkahnya. Tatapannya semakin tajam. Tangannya bergerak ke arah belakang punggungnya untuk mengambil pisau andalannya itu. Di antara gelap leweng sasar, Budi malah melihat penampakan Karni. Sudah berdiri di baliknya sosok penampakan mirip dengan Basuki. Jelmaan dari para Sarebu lelembut sudah terlihat oleh Gama. "Bahaya," ucap Gama, sudah merasakan Meong Hideng sudah berada di dekat kakinya. "Akhirnya, orang bodoh paling tidak berguna sampai di tempat ini. Anak itu yang kamu cari Jalu akan mati bersanding dengan mayat kamu dan Gama," teriak Karni sangat kencang. "Kurang ajar. Gam, cepat perintah aku, cepat!" ucap Budi, namun tidak melihat ke arah Gama, menatap tajam ke arah kami. "Aku lindungi kamu dari Sarebu lelembut. Habisi Karni, jangan sampai mati, Bud," ucap Gama. "Tidak bisa aku jamin. Maaf, Gam," jawab Budi sudah tidak terkendali. "Abah dan mak kamu mati di atas tanah ini. Selanjutnya kamu Jalu," teriak Karni. Tiba-tiba Budi dan Gama melihat keluar seorang perempuan dan laki-laki di balik tubuh Karni. "Orang tua Rara," ucap Budi, sudah memegang pisau andalannya itu. "Tolong!" teriak suara anak kecil bernama Rara itu sangat kencang. Manakala wewe gombel itu menarik tubuhnya naik ke pangkuannya, disaksikan ibu dan bapaknya sendiri. "Sekarang Budi, habisi!" Kring, 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 kring. Bersamaan dengan Gama membunyikan gelang Gengge, membuat suara getaran di atas tanah leweng langsung terasa.
menggetarkan seluruh pepohonan, pertanda Meong Hideng sudah berubah wujudnya. Sementara itu di sisi lain, angin ribut sudah berkali-kali menabrak pepohonan tinggi menjulang. Kokohnya pepohonan dengan daun yang hijau sudah tak kuasa menahan hantaman yang teramat kencang. Suara berisiknya sudah tidak bisa dihindari kepada siapapun yang mendengarnya di malam yang semakin gelap gulita. Leuweung Sasar bukan hanya sedang menjadi tempat untuk mereka yang mencari kemudahan semata, melainkan kini ada yang ingin menghendaki kembalinya Leuweung Sasar seperti puluhan tahun ke belakang, tidak terjamah manusia dan kembali pada hakikatnya sebagai alam. Pasti sedang ada sesuatu di dalam sana. Lihat saja seperti badai angin. Badai angin topan itu, lihat saja, tidak akan lama pohon-pohon pasti tumbang. Apa mungkin juga kutukan kampung ini benar-benar segera tiba? Harusnya sesepuh kampung hadir malam ini, tapi anehnya sudah beberapa hari tidak terlihat. Maksudmu Mbah Karni? Ya, beberapa warga kampung Wetan Tilas Jajah yang memaksakan keluar dari rumah mereka sudah berkumpul di suatu tempat yang bisa melihat ke arah kulon, tepat di mana pohon-pohon itu semakin bergoyang akibat terkena angin kencang. Para warga tetap saja menyebut nama Mbah Karni berkali-kali. Biasanya mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi di Leuweung yang haram bagi warga untuk diijak ataupun mereka datangi. Apalagi akhir-akhir ini beberapa sukma anak-anak banyak yang hilang dan dituduhlah Leuweung Sasar sebagai tempat di mana mereka berada. Sudah, ayo masuk lagi ke dalam rumah. Semoga saja Mbah Karni sedang berada di ujung kampung. Berdoa saja semoga kutukan dari Leuweung Sasar tidak sampai kampung. Iya benar, jangan sampai selanjutnya anak-anak kita yang mati di sana. Kita percayakan saja sama Mbah Karni. Laki-laki tua yang sudah mendapatkan kepercayaan di pundaknya sejak belasan tahun dari para warga kampung itu bukan lagi berada di ujung kampung, namun sedang berada di dalam Leuweung Sasar. Bukan untuk mencegah kutukan agar tidak sampai ke kampung Wetan Tilas Jajah, namun justru ia adalah penyebab kutukan dan malapetaka akan tiba jauh lebih cepat, dan kepercayaan itu sudah berbentuk pengkhianatan. Sementara itu di sisi lain, Karni sudah sangat ketakutan menatap tidak percaya kepada Gama dan Budi. Terlebih ia sudah melihat Gama menggerakkan gelang gengge yang berada di genggaman tangannya sehingga mengeluarkan bunyi kring kring kring. Karni tidak percaya keturunan Kilang Samana yang ia pernah dengar ceritanya dari Abah Amar, seorang bapak dari lelaki gondrong yang sedang menatapnya puas malam ini di dalam Leuweung Sasar, langsung membuahkan bukti. Lelaki itu adalah Budi dengan segala keinginannya untuk segera menghabisi Karni. Pijakan kakinya di atas tanah Leuweung Sasar sudah terasa bergetar. Pohon-pohon semakin bergerak dan angin semakin berisik. Dengan kedua matanya melihat jelas dari gelap pekatnya di antara belakang tubuh Gama dan Budi, keluarlah Meong Hideng sangat besar. Tidak usah takut Karni, selama ada saya. Terdengar bisikan dari Wewe Gombel yang sedang berada di belakang tubuhnya, sudah mengelus rambut Rara dengan perlahan. Sementara perwujudan yang mirip dengan Mimin dan Karta sudah berjalan perlahan mengikuti jelmaan Basugi dengan keadaan tubuh yang sangat hancur. Setelah tangan mereka ditarik paksa agar semakin masuk ke dalam Leuweung Sasar. Sekarang, teriak Gama dalam hatinya. Matanya sudah terpejam dan hatinya sudah mengucapkan amalan yang diberikan Kilang Samana. Baru saja Meong Hideng menerkam Wewe Gombel langsung beradu dengan cakar panjang mereka berdua. Namun bagi Meong Hideng itu tidak ada apa-apanya, sehingga dengan cepat membuat Wewe Gombel hanya menyaksikan terperangah. Kuku hitamnya yang panjang itu berjatuhan. Aku tidak akan mati, tumbal di leweng ini keabadian, teriak Wewe Gombel dengan sangat kencang menutupi kondisi terdesaknya. Aku habisi Karni sekarang ya Gam, bisik Budi di dekat telinga Gama. Melihat kesempatan kecil terbuka untuknya berhadapan dengan orang yang sudah ia kenal sejak kecil itu. Gama hanya menganggukkan kepalanya. Apalagi bayangan matanya kini sudah melihat sarebu lelembut dari berbagai wajah yang kian hancur dan perawakan manusia-manusia tersesat. Tidak akan secepat itu. Sekarang Karni, bentak Wewe Gombel sambil menarik tubuh Karni agar menghindari Budi yang sudah berlari ke arahnya. Sambil ia semakin mundur, tiba-tiba
mengeluarkan asap yang cukup banyak ketika Mayong Hideng akan menerkam untuk kedua kali. Walaupun angin semakin kencang dan berisik, tidak membuat asap itu hilang dengan cepat. "Ah, sialan!" teriak Budi sangat kencang. Mayong Hideng terus masuk ke dalam lubang sasar, menembus asap tebal yang dikeluarkan Wewe Gombel untuk mengejarnya. Masih terasa getaran tanah dan pepohonan yang terus bergerak ketika dilalui Mayong Hideng. "Bisa menghindar? Baru kali ini aku tahu sesuatu," bisik hati Gama ketika perlahan matanya terpejam dan melihat asap tebal. "Gam, bau ini seharusnya aku tahu dari apa asalnya," ucap Budi sambil melihat Kliwon yang masih berdiam di atas pohon. Srek, srek, srek. Tiba-tiba Kliwon dengan sangat cepat sudah berada di depan Budi dan Gama memandang ke arah mereka berdua, memberikan isyarat yang langsung dipahami oleh Gama. "Ini dari kemenyan hitam, Bud. Seharusnya ini sumber kekuatan mereka belum bisa aku pastikan," ucap Gama, merasakan getaran tanah sudah kembali normal, pertanda Mayong Hideng tidak menemukan kemana Karni dan Wewe Gombel itu pergi. "Ayo, cepat Budi. Aku tahu sesuatu." Selama Mayong Hideng cepat berubah dan aku perintah, Wewe Gombel dan Karni akan terus menghindar. Mereka pasti sudah tahu hal ini dari Basugi ketika bertarung dan aku melihatnya bersama Danan, lanjut Gama setelah mengingat semuanya ketika bersama Danan. "Baik, ayo. Aku juga paham, Gam. Ada waktu yang tepat untuk aku kirim Karni bersama ajalnya. Itu juga Kliwon sudah bergerak. Berguna sekali apa yang dititipkan Cahyo." Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya Mas Teguh Falupi @QueryTipping, dan tentunya buat teman-teman yang sudah setia menyimak ini sejauh ini, Gama Budi Universe di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum, alhamdulillah.